Merayakan Hari Raya Idul Fitri ini ya tidak terlalu berlebihan. Ya ini juga Prof sudah memberikan tipsnya adalah kita harus cerdas gitu, walaupun market lebih pintar menata merangsang. iya, Pertama kan harus memperhatikan makanan yang memang mendukung pada kebutuhan tubuh kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GST, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat, apalagi kita sudah masuk hampir di 3 minggu bulan Ramadan dan sedikit lagi kita akan merayakan Lebaran. Dan tentunya masih di podcast Ganesha Speak Time, edisi Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Nah, kali ini kita nggak jauh-jauh ya Sobat GST, tentunya akan membahas seputar persiapan Lebaran yang akan teman-teman mungkin yang beragama Muslim ya akan menjalani Lebaran juga tinggal beberapa hari ini. Dan tentunya saya berpesan untuk Sobat GST tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Nah, kali ini Sobat GST kita akan membahas atau mungkin membedah ya cukup dalam tentunya mengenai ketahanan pangan atau mungkin sektor pertanian juga. Jadi menjelang Lebaran ini siap nggak sih tentunya pangan kita? Karena kalau dilihat-lihat nih ya Sobat GST, setiap tahun gitu kan, apalagi menjelang Idul Fitri, suasana sudah mulai berbeda gitu. Pasar sudah mulai rame, mall rame, tempat perbelanjaan juga sangat rame. Tentunya banyak masyarakat yang mulai konsumtif seperti itu, apalagi soal pangan. Nah, kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas masalah stok, harga, dan juga pertanian, dan juga bijak berkonsumsi. Dan tentunya dengan pakar yang sudah kita hadirkan untuk podcast kali ini, ada beliau, Bapak Wakil Rektor 1 UTP Surakarta, Profesor Dr. Insinyur Suswadi MSI yang sudah hadir bersama kita di episode kali ini. Assalamualaikum Prof. Suswadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagaimana kabarnya Prof. Ya, alhamdulillah ini sudah kita menjalankan ibadah puasa yang sudah 21 hari ya. Yeah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerasa nggak Prof sudah masuk hampir 3 minggu ini Iya, puasanya? iya. Kelihatannya hari begitu cepat ya. Iya, cepat sekali. Ini tidak terasa sudah 21 hari dan kita masih diberi kesehatan dan insya Allah kita tinggal beberapa hari ini bisa menyelesaikan ibadah puasa. Iya, atau mungkin Prof juga sudah memulai mencicil untuk persiapan Lebaran juga. Ya tidaklah biasa. Iya, masih biasa ya Prof. Masih biasa saja. Oke, baik Prof, seperti yang prolog saya awal tadi ya Prof, kita kan akan membahas masalah seputar ketahanan pangan, sektor pertanian dan sebagainya gitu. Nah, setiap tahun kalau saya melihat ya Prof Sus ya tentunya kayak harga beberapa komoditas menjelang Lebaran tuh pasti naik, terutama di bahan pangan gitu Prof Sus. Nah, sebenarnya tuh faktornya apa saja sih Prof yang mempengaruhi stabilitas harga pangan khususnya di momen Lebaran itu sendiri? Iya, jadi setiap tiap hari besar baik agama non muslim maupun muslim itu memang secara fisiologis itu pasar itu cenderung naik harganya ya. Ini memang yang pertama perilaku masyarakat kita sudah suatu kebiasaan, suatu budaya. Setiap hari besar itu kita merayakan dengan menghidangkan dan menyediakan beberapa makanan ya, terutama makanan-makanan pokok. Nah, itu terjadi juga akhirnya di secara fisiologis di pasar itu akhirnya juga harga-harga naik. Tapi kalau kita lihat
beberapa yang kita amati di beberapa pasar tradisional maupun pasar modern itu stok itu ada. Artinya walaupun harga naik tapi stok itu harga. Jadi stok itu tetap tersedia. Jadi tidak sampai kelangkaan seperti tahun-tahun sebelumnya kan ada kelangkaan minyak, kelangkaan beras sehingga harganya kan menjadi begitu melambung. Tapi ini saya cek beberapa tempat dan di beberapa informasi itu ada kenaikan tapi juga nggak begitu signifikan. Jadi contohnya telur ayam itu sekarang harga nasional rata-rata 32.475. Itu walaupun sudah di atas harga HAP, jadi harga untuk penentuan penjualan maupun pembelian. Jadi kemudian yang kedua cabai itu juga naiknya cukup signifikan dan ini saya amati sejak bulan Desember kemarin ya itu sudah naik ya. Jadi kalau harga standarnya dari pemerintah penjualan itu sekitar 40 sampai 57, ini di pasaran sudah lebih dari 71.000 lebih ya. Jadi sampai dengan 70.000. Iya, itu tadi. Ini memang cabai ini kalau saya ini selain masuki hari raya ini kebutuhan cabai meningkat, ini saya lihat juga kondisi iklim. Jadi ini kan kondisi iklim kan hujan terus menerus ya, kalau kita lihat hujan mulai pagi bahkan malam bahkan seharian ya Prof. Hujan ini untuk komoditi cabai itu memang agak rentan untuk hama dan penyakit, sehingga kemungkinan beberapa daerah yang dulu supplier untuk cabai sekarang mungkin produksinya juga agak menurun. Jadi selain kebutuhan meningkat juga dari stok produksi itu juga kurang, sehingga kan tadi lonjakannya kan lebih dari 25.000 itu untuk. Kemudian kalau daging ayam juga ada peningkatan tapi nggak begitu drastis ya. Harga standar pemerintah itu sekitar 40.000, ini harga di pasar rata-rata itu 41.000. Jadi kenaikannya juga nggak begitu Kemudian bawang merah ini juga termasuk bahan sayur tapi juga menjadi kebutuhan ya, karena bumbu-bumbu pokok yaitu itu juga ada kenaikan tapi juga enggak begitu drastis. Jadi harga yang ditentukan pemerintah itu 36.000 sampai 41, ini harganya sekitar 41.500. Jadi sudah harga batas maksimal untuk patokan pemerintah. Kemudian juga beras, kalau beras ini relatif stabil. Bahkan beberapa informasi itu agak menurun dibanding tahun 2025. Ya, jadi baik beras-beras yang standar medium maupun yang premium. Ini saya amati memang ini stok beras cukup melimpah karena juga curah hujan yang biasanya itu lahan-lahan kering yang dulunya mungkin pada musim-musim kemarau tidak bisa ditanam. Tapi ini kita lihat untuk tahun 2025 kan musim kemarau kan sangat pendek sekali. Jadi hujan terus-menerus sehingga lahan-lahan yang biasanya nggak bisa tanam pada musim kemarau ini bisa mensuplai beras cukup sehingga harga ini stabil lah. Jadi yang paling murah ya sekitar ada 12.000, 13.000 itu yang medium. Jadi medium, masih bisa dijangkau walaupun kondisi kondisi kebutuhan itu meningkat, itu kebutuhan pokok saya kira yang menjadi acuan. Kalau gula pasir juga ada peningkatan itu walaupun tidak begitu tinggi ya. Ini harga standarnya itu sekitar 17.500 dan ini harga sekitar 17 sampai 20. Jadi kenaikannya juga enggak begitu tinggi. Itu untuk harga-harga. Untuk harga ya. Ini sebenarnya proses cukup detail melihat satu persatu apa aja sih bahan-bahan pokok yang biasanya naik gitu ya Prof di saat lebaran gitu. Apalagi tadi kalau
beras malah nggak terlalu naik, padahal biasanya dipakai untuk bikin ketupat, lontong gitu-gitu ya Prof sebenarnya. Cuman karena mungkin ketersediaannya tidak terlalu menurun dibanding tahun lalu ya Prof. Jadi masih stabil ya harganya. Ketersediaan cukup tinggi. Kalau kita lihat dari stok pemerintah yang disampaikan oleh kementerian itu juga cukup aman. Ini disampaikan itu untuk stok beras nasional itu kan untuk sampai akhir April itu 17,2 juta ton. Pada kebutuhan kita secara nasional itu sekitar 2,5 juta ton. 2,5 juta Ya, ton. itu per bulan. Kalau stok sampai sekarang sampai April itu masih 17,2 juta ton. Jadi masih aman lah. Aman ya, Prof tentunya. Jadi ya itu prediksi saya karena juga lahan-lahan yang biasanya nggak bisa mensuplai ini produksinya cukup baik gitu. Baik. Nah berarti untuk dari perspektif pertanian ya khususnya Prof sendiri gitu, melihat kondisi pangan yang mungkin Prof sebutkan tadi, berarti cukup siap ya Prof untuk menghadapi Lebaran di tahun ini gitu. Ya, saya kira lebih dari cukup lah, lebih aman. Dari cukup, walaupun memang ya kok rasanya juga bodoh kok harga pangan nggak naik, kadang-kadang kok menjadi hal yang aneh gitu ya. Malah aneh ya. Ya, tapi kalau dibanding tahun-tahun dulu kan lonjakannya sangat tinggi, tapi ini kan ya 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 ya itu kan suatu hal yang ya naik itu saja juga naik dari aspek fisiologis pasar saja ya. Karena stok masih aman, nggak ada antrian di toko juga nggak ada antrian. Antriannya malah yang itu mau bayar itu di counter belanja gitu ya Prof. Ya ini di beberapa supermarket itu sudah kita lihat banyak yang penuh itu untuk orang-orang itu penyediaan pangan itu. Kemudian dari aspek Mas tadi kesiapan produsen itu terutama petani-petani kita, saya kira cukup baik. Ini ada beberapa hal ya yang saya amati ya. Yang pertama banyak beberapa program pemerintah yang sangat membantu bagi petani. Yang pertama itu mekanisasi alat pertanian ya. Karena kalau kita lihat kan untuk sistem pertanian itu biaya tenaga kerja biasanya kan mahal ya. Tapi ini sudah banyak program-program pemerintah, bantuan-bantuan mekanisasi, baik-baik alat untuk pengolah tanah sampai alat mesin untuk panen itu disediakan sehingga biaya tenaga kerja itu bisa turun. Biasanya kan di sini yang melonjak itu kan di tenaga kerja itu ya karena kan sudah banyak masyarakat pedesaan yang urban ke kota sehingga kesediaan tenaga kerja di desa pun kan sudah berkurang. Nah ini meningkatkan harga, tapi dengan adanya bantuan program mekanisasi ini bisa membantu efisiensi untuk biaya. Kemudian yang kedua ini kebijakan pemerintah di akhir tahun 2025 itu subsidi untuk pupuk itu ditingkatkan. Untuk pupuk ya, sehingga harga pupuk cukup signifikan sampai 20% penurunannya. Ini yang menjadi dulu permasalahan harga subsidi itu masih tinggi, sekarang sudah diturunkan. Kemudian juga kesediaan. Ini kalau saya ke desa itu untuk survei itu kesediaan cukup, jadi nggak ada kelangkaan pupuk itu sudah nggak ada. Nah ini sebagai kebutuhan kan selain tenaga kerja, biaya juga pupuk itu kan wajib untuk meningkatkan produksi. Ini juga aman dari harga juga sudah ada penurunan, kemudian stok untuk kebutuhan juga kesediaannya cukup. Nah ini kemudian juga ada program pemerintah untuk pengembangan lahan-lahan pertanian baru terutama di Indonesia Timur, di Papua, di NTT yang selama ini kan sana kebutuhan beras kan di stok dari Jawa kan. Oh iya. Ya, sehingga kan ini kalau di sana dijadikan lumbung padi itu kan berarti nanti kan sana bisa swasembada, di Jawa juga sudah berarti kan
bisa menurunkan harga juga. Ini program pemerintah juga. Ya, kemudian juga yang menarik dari petani, harga harga pembelian yang ditentukan oleh pemerintah HPP itu ditingkatkan. Gitu. Kalau dulu itu 6.000, sekarang 6.500. Ya, ini analisa kami dengan harga pembelian gabah per kilo, gabah kering panen itu 6.500, itu sudah cukup menguntungkan bagi petani. Artinya itu kan sudah suatu insentif ya, jadi motivasi petani untuk melakukan usaha tani kan meningkat dengan harganya pembelian yang cukup menguntungkan bagi petani ini. Dan itu pada tahun 2025 Permentan itu, dan ini sudah berlaku sehingga ya kita lihat juga harga ini tadi kan nggak begitu melonjak juga gitu. Iya. Dan peran Bulog juga cukup baik dalam hal operasi pasar dengan harga beras yang murah di beberapa tempat. Jadi itu saya kira beberapa parameter mengapa kesediaan bahan pokok juga stabil, kemudian harga juga tidak terjadi lonjakan yang sangat drastis, itu kemudian juga tidak ada kelangkaan beberapa bahan pokok itu. Gula itu di tebu itu juga ada subsidi pupuk untuk tebu juga dinaikkan sehingga harganya juga bisa turun. Kemudian ada program bantuan bibit untuk usaha tebu, untuk petani ya, juga, ya, petani tebu juga. Ya, untuk kan sebagai sumber gula, itu juga cukup intensif. Berarti melihat kebijakan pemerintah khususnya di bidang pertanian dan pangan ini ya Prof, sudah dikaji dari akhir tahun kemarin ya Prof, untuk menjaga kestabilan harga dan pangan dari akhir tahun 2025 seperti itu ya. Jadi menurut Prof kebijakan ini cukup baik ya Prof untuk menjelang Lebaran di tahun ini ya Prof. Karena kan yang sebenarnya ingin saya tanyakan adalah itu peran sektornya sendiri gitu loh Prof, peran sektor pertanian dibanding faktor dari perilaku pasar, dari distribusi itu seperti apa gitu. Tapi ternyata Prof sudah menjawab semuanya. Jadi ternyata memang tahun ini ya walaupun ada kenaikan tapi tidak terlalu drastis, tidak signifikan. Jadi masyarakat juga mungkin masih Prof, untuk mengkonsumsinya masih aman gitu ya Prof. Iya, jadi ya itu. Jadi mudah-mudahan dengan kenaikan harga walaupun tidak terlalu melonjak ini kan untuk merayakan hari raya Idul Fitri kan juga tidak. Kalau tahun-tahun dulu mungkin pada menjelang hari raya itu kan antrian-antrian di pasar tradisional, di supermarket kan. Tapi ini kalau kita lihat kan cukup nggak begitu ada tapi nggak begitu ramai sekali. Nah, karena Lebaran itu kan mungkin identik dengan makanan ya Prof. Jadi kayak mungkin setelah 1 bulan kita puasa, menahan makan, minum dan sebagainya itu. Nah, terkadang kan konsumen itu bisa mengkonsumsi makanan, minuman itu menjadi berlebihan gitu Prof. Nah, apakah itu berdampak pada sistem pangan yang secara lebih luas? Apalagi tadi Prof bilang untuk beras sendiri gitu kan, yang sebenarnya 2,5 juta ton per bulannya. Cuman kali ini stoknya malah sampai 17 juta lebih. Apakah juga jadi berdampak untuk malah masyarakat bisa lebih mengkonsumsi secara berlebihan seperti itu, Prof. Iya. Loh, kalau kita lihat ya, kebutuhan untuk hari raya itu kan lebih pada pangan olahan ya. Jadi selain pokok tadi beras, kemudian sayur, kemudian sayur, kemudian ada daging dan sebagainya itu. Tapi salah satu hal yang perlu kita lihat adalah kebutuhan kue. Lebaran nggak ada kue kayak kurang juga ya Prof. Makanya ini kalau kita lihat di supermarket kan ada tumpuan roti yang berbagai merek ya. Nah, kalau kita
bahan bakunya kan masih import itu, gandum. Oh iya, Ya dari kan? dari Gandum. tepungnya, dari Ya, gandum. sebagian betul. besar kan dari gandum. Beberapa makanan yang kita senangi ya pasti ada di meja, itu pasti ada. Nah itu yang mungkin menjadikan permasalahan ya, berarti impornya itu meningkat. Ya, setelah menjelang Lebaran itu meningkat, walaupun tidak ada kelangkaan dari bahan baku dari situ. Untuk kebutuhan itu juga masih cukup aman kelihatannya ya tentu. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan saya sendiri terasa bahwa untuk perayaan-perayaan di tahun ini mudah-mudahan perilaku kita, masyarakat kita sudah nggak begitu seperti tahun-tahun sebelumnya yang begitu borosnya untuk membeli bahan makanan-makanan yang tentunya stoknya akan menjadi lebih apabila setelah Lebaran. Itu. Iya. Karena kan mungkin ini istilah saat mungkin Prof pernah mendengar ketika COVID kita sering mendengar istilah kayak panic buying gitu loh, Prof. Jadi kita panik kalau nggak dapat makanan atau sesuatu kita inginkan gitu. Nah, dari sudut pandang Prof sendiri gitu sebagai akademisi dan juga di bidang pertanian khususnya, bagaimana sih Prof? Mungkin Prof bisa memberi tips mungkin atau saran kepada masyarakat agar lebih bijak gitu untuk kebutuhan berbelanja saat Lebaran. Iya, jadi pembelian yang berlebihan itu memang menjadi perhatian kita, dan itu suatu budaya yang sejak dulu ada di masyarakat kita. Ya tentunya kita harus menjadi masyarakat yang cerdas, yang rasional. Artinya ya kita harus memulai membeli makanan baik untuk harian, kebutuhan pokok maupun untuk kesediaan yang dibutuhkan untuk di atas meja ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau kita amati memang rata-rata masyarakat kita mesti membeli berlebihan ya. Memang untuk hari Lebaran ini kan ya setahun sekali, kemudian juga kita ingin merayakan. Merayakan biasanya kita saling anjang sana, saling silaturahmi di tetangga dan saudara. Biasanya kita kan pasti juga sebagai tuan rumah ingin menyajikan sesuatu yang maksimal. Yang terbaik ya Prof, tamu-tamunya. Ya, kadang-kadang inilah yang ini ya, yang menyebabkan itu kita terlalu berlebihan menyediakan. Padahal kita kan biasanya kalau makan tuh ya berapa, 1, 2 atau apa kan ya sudah cukup. Tapi kan banyak pilihan yang disediakan. Nah ini kalau kita sudah mulai menjadi masyarakat yang bijak, yang rasional. Walaupun kita merayakan hari raya Idul Fitri ini ya tidak terlalu berlebihan, ya ini juga akan banyak merugikan lah, termasuk nanti juga menjadikan kita sudah terlalu kekhawatiran tinggi, jangan-jangan nanti habis kesediaan yang ada di supermarket itu. Kalau kita lihat kan 2 minggu hari ini 2 minggu kan persediaan di supermarket kan sudah bertumpuk-tumpuk. Iya, sudah banyak banget Prof. Apalagi parcel kue yang Prof sebutkan tadi udah banyak sekali. Nah ini ya juga yang menjadikan kita menjadi masuk toko biasanya hanya pengen 1 karena lihat. Nah ini strategi pasarnya juga bagi penjual kan pengen barangnya dijual sebanyak-banyaknya. Tinggal kita lah bagaimana menjadi konsumen yang cerdas, bagaimana kita menjadi konsumen yang bijak, ya kita membeli produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Baik, karena memang tidak bisa dipungkiri ya Prof, masuk ke supermarket atau pasar tuh kayak rasanya pingin dibeli semua kan. Apalagi untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang saat Lebaran nanti. Nah sebenarnya ini
Saya jadi kepikiran karena setiap lebaran itu pasti akan ada banyak sisa-sisa makanan gitu ya, Prof. Iya, Atau mungkin iya. istilahnya kayak food waste gitu. Iya, Jadi iya. makanan terbuang. Nah, melihat fenomena yang seperti itu, Prof sendiri bagaimana gitu? Apalagi kan sebenarnya tadi Prof sudah memberikan tipsnya adalah kita harus cerdas gitu, walaupun market lebih pintar menata apa namanya Merangsang. merangsang mata kita. iya seperti itu, tapi kita juga harus cerdas seperti itu. Cuman Iya. negatifnya adalah kita akan membuang makanan jadi Iya. mubazir seperti Iya. itu. Nah, menurut fenomena seperti ini bagaimana Prof Sus melihatnya? Ya, Mas Dimas. Jadi Indonesia itu penghasil sampah terbesar di dunia. Dan Nomor di satu Indonesia atau salah satu? Nomor satu ya, Nomor Prof? satu. Itu berarti kita kan orang konsumtif, kemudian tidak cerdas atau tidak bijak dalam hal mengkonsumsi makanan. Ya toh? Iya. Biasanya misalkan kita butuhnya ya setengah piring, tapi biasanya kan beli 2 piring kan. Ya, di rumah makan tuh biasa ya beli iki sediakan ini, tapi yang kita makan sebetulnya kan kemampuan orang makan tuh ya seberapa kan gitu. Nah, ini harusnya gitu. Jadi memang ini sudah Indonesia itu sudah darurat sampah, terutama sampah rumah tangga itu menyumbang 40%, ya. Jadi kelebihan itu. Padahal kalau itu bijak, ini menurut penelitian itu bisa digunakan oleh masyarakat yang miskin, masyarakat yang kekurangan pangan. Ya, sebetulnya misalkan hanya kita butuhnya makan itu hanya 1, ya misalkan 1, tapi kita menyediakan 3. Nah, ini kan sisa-sisanya ini kan sebetulnya kalau kita tidak beli kan bisa digunakan oleh masyarakat lain yang membutuhkan itu. Nah, ini memang efeknya apa? Efeknya banyak sekali ya. Untuk yang jelas pemerintah harus menyediakan stok kebutuhan pangan ya. Misalkan beras ya, misalkan 1 piring itu kita butuhnya hanya berapa gram, tapi kita belinya kan beberapa gram. Ya, sehingga kan pemerintah itu kan analisanya yang dibutuhkan waktu menyajikan itu. Nah, ini berarti kan pemerintah harus menyediakan stok. Jadi bagaimana ketahanan pangan itu juga akan harus tersedia. Kemudian yang kedua juga karena banyak produk makanan itu masih diimport, ya, seperti buah, seperti gandum dan beberapa produk yang lain seperti banyak loh, seperti kedelai masih impor juga. Ini suatu produk yang harus kita impor. Kalau kita tidak bijak untuk mengkonsumsi akhirnya menjadi sampah makanan, kan berarti juga kebutuhan akan meningkat. Kemudian yang ketiga itu dari aspek sampah. Itu kan waktu kita membuang sudah di luar rumah, di tempat apa itu sampah itu kan menghasilkan gas ya, gas metan yang itu akan merusak lingkungan yang bisa menyebabkan efek rumah kaca itu ya. Gas rumah kaca salah satunya kan dari limbah-limbah rumah tangga yang mana sisa kita makan kita buang sampah, akhirnya di situ ada proses perumbaan dan gasnya akan naik ke udara. Jadi bisa terjadi di rumah tangga kita dan ke tempat pembuangan akhir di setiap kota itu akan menyumbang itu. Ya, ini makanya kita harus cerdas itu ya, memilih makanan yang sehat, bergizi, aman dan ramah lingkungan. Kadang-kadang kita kan beli hanya yang penting enak, yang penting war kan gitu. Yang penting kenyang. Ya, turah kelebihan nggak apa-apa, nggak memikirkan efeknya apa. Kelebihan ini akan dibuang kemana? Kalau dibuang nanti akan menyebabkan apa? Kan tidak dipikirkan sampai. Nah, ini harapan kita harus bijak itu seperti itu sampai memikirkan efek negatifnya apabila itu terutama nanti kan ketahanan pangan menjadi rapuh ya karena kebutuhan tinggi. Kemudian 2 dari aspek lingkungan juga akan menjadi pencemaran udara. Oke, jadi ternyata efek negatifnya juga lumayan banyak ya Prof ya dari isu food waste ini tadi gitu, membuang makanan seperti itu. Apalagi
kalau kita di Ramadan ini kan setiap ada kayak buka bersama dan sebagainya itu kayak kalap banget gitu loh Prof. Semua pengen dicoba gitu, tapi ternyata nggak habis juga. Iya. Gitu. Jadi memang saya setuju dikatakan oleh Prof. Terus kita juga harus tahu ya Prof ya. Jadi makanan apa yang cocok untuk kita, porsinya seberapa, seperti itu ya Prof. Apalagi nanti saat Lebaran. Nah untuk Sobat GST pokoknya jangan terlalu mengkonsumsi berlebihan gitu ya Prof ya. Biar tidak menimbulkan biasanya efek kalau negatif. kita buka bersama itu kan kita lihat semuanya disediakan. Semua disediakan. Padahal kita ngambil ya Iya. kecil-kecil kan. Nah, ini efeknya sangat besar dari aspek ekonomi dan tadi ya harus menyediakan stok bahan-bahan yang tinggi, kemudian devisa negara untuk mengimpor tadi, kemudian juga dari aspek lingkungan akan mencemari lingkungan. Iya. Nah itu tadi kalau Prof kan melihat dari cara aspek ekonomi, pertanian, lingkungan gitu. Nah mungkin ini kita agak sedikit masuk ke aspek agamanya nih Prof gitu. Jadi kalau kita melihat lebih dalam lagi gitu kan Prof kayak petani, terus pedagang, distributor itu kan dalam satu rangkaian ya Prof sebenarnya. Nah bagaimana sih kita bisa memaknai konsumsi pangan ini gitu Prof? Apalagi di momen Ramadan ini yang mungkin tinggal beberapa hari lagi agar bisa kita kita gali lagi atau mungkin kita lebih dalami lagi gitu Prof secara makna secara agamanya gitu agar makan kita konsumsi itu bisa berkah gitu Prof. Iya. Jadi memang suatu makanan sampai di meja kita, sampai makan kan melalui rantai dari produsen, kemudian distributor, penjual sampai ke konsumen. Nah ini memang semuanya bisa berbuat yang enggak baik ya. Dari petani itu juga misalkan kalau punya niat enggak baik juga bisa. Kemudian di distributor satu juga kalau punya niatan nggak baik juga bisa. Kemudian sampai di supermarket misalkan nggak ada niatan baik juga bisa. Nah ini tentunya yang menjadi korban adalah di tingkat konsumen ya, karena satu mungkin ya harusnya dengan masuk bulan Ramadan ini ya kita harus mengevaluasi, merefleksi apakah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syariat Islam kan. Gitu misalkan petani itu ya harapannya kan juga sistem produksinya itu sistem produksi yang baik, yang sehat sehingga konsumen yang konsumsi itu juga akan menghasilkan atau mengkonsumsi produk-produk petani yang sehat kan. Jadi yang saya sampaikan tadi pertama kan harus sehat dari sisi fisik, artinya ya dari kenampakan, ukuran, tidak cacat dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari aspek gizi ya, kandungan yang dikonsumsi itu petani harus punya pembelajaran. Misalkan menjual beras itu beras yang kita jual harus tetap kondisi sehat ya, sehat dari sisi aspek fisik maupun sehat dari aspek kimia maupun ya dari gizi. Itu kan petani yang tanggung jawab. Ya, kemudian kalau sudah masuk distributor nanti distributor juga ada perlakuan apa kan gitu. Kemudian di supermarket juga ada perlakuan apa. Nah, ini harus semuanya dijamin ya, dijamin bahwa produk itu yang dihasilkan petani sampai di atas meja kita harus berstandar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah harga. Ya, harga biasanya kan yang terjadi atau yang biasanya kita curiga itu yang menjadi korban kan produsen dengan konsumen. Produsen harganya rendah, konsumen harganya tinggi. Nah, yang di tengah ini yang main lah. Kita harapkan itu dari pelaku-pelaku di rantai itu ya niatan usahanya itu ya niatan ibadah. Ya, kalau kita beragama Islam ya harus sesuai dengan syariat Islam tadi. Jadi perlakuannya harus perlakuan sehat yang baik, tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang, misalkan bahan kimia baik di petani maupun di distributor, misalkan biar awet dikasih bahan kimia kan gitu. Karena hasil pertanian itu kan rata-rata tidak
tidak masa simpan yang panjang kan cepat busuk. Nah ini jangan sampai distributor itu melakukan bahan-bahan kimia terhadap makanan ini supaya awet. Nah ini nanti yang jadi korban kan konsumen. Ya ini harus dijaga. Kemudian yang kedua harga tadi harus terjadi keadilan harga ya. Jadi memang sulit ya, harusnya kan sistem syariah itu kan terbuka antara produsen, distributor, konsumen itu kan terbuka sehingga sama-sama mendapat keuntungan yang wajar. Petani ya usaha tani tidak rugi, kemudian distributor juga memproses dan menjual juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi ya, kemudian konsumen juga membeli juga harga yang layak dengan apa yang dikonsumsi itu harus seimbang semua ya, Prof. Seimbang semua, seimbang, adil juga tentunya. Ya, jadi harus ada niatan beribadah pada semua itu, kemudian ada transparansi, kemudian ada menghindari riba, dan berikutnya adalah kemitraan yang adil. Jadi kemitraan itu ya kalau kita tadi menjalin saluran antara produsen sampai konsumen supaya langgeng. Ya toh, kalau semua terbuka, kemudian keuntungan adil, kemudian konsumen itu mendapatkan pangan dengan harga yang layak, dengan standar gizi atau kondisi fisik sesuai dengan harapan, kan berarti besok akan beli lagi, Lah ini harus kita jaga di situ ya, Prof. Keberkahan di situ, semuanya mendapat berkah. Ya, gitu. Oke. Baik, Prof. Mungkin yang terakhir, Prof. Karena tadi juga obrolan ini cukup banyak insight, terutama dari saya sendiri gitu kan, karena kurang mendalami masalah pertanian, tapi setelah ngobrol dengan Prof. cukup banyak ini, kenapa sih selama Idul Fitri itu harga pasti naik, kebutuhan pangan juga naik seperti itu, kenapa masyarakat jadi kayak panic buying, terus endingnya juga mereka jadi food waste atau membuang makanan berlebihan. Nah mungkin di akhir ini Prof. Sus bisa memberikan closing statement-nya tentunya, terutama untuk generasi-generasi anak muda nih, Prof. Sus, yang mungkin setelah dapat THR sekarang mungkin trennya nggak cuma beli baju, tapi mereka suka nongkrong di tempat-tempat yang estetik atau instagramable seperti itu gitu kan. Itu juga salah satu juga yang bisa menyebabkan mungkin isu food waste tadi gitu, Prof. Sus. Mungkin Prof bisa memberikan saran juga, tips mungkin di closing statement ini gitu untuk generasi muda, persiapan menjelang Idul Fitri agar tidak berlebihan dalam konsumsi pangan seperti itu. Ya, jadi untuk generasi muda ini kita berharap ya, jadi jangan sampai dana pemerintah itu banyak untuk mensubsidi kesediaan pangan. Ya. Contohnya tadi, kalau kita tidak bijak dalam mengkonsumsi, akhirnya stok harus disediakan dalam jumlah besar. Khawatir kita kalau nanti kemampuan produsen kita, petani itu tidak mampu menyediakan dengan kebutuhan konsumen, kan nanti pemerintah harus import kan gitu. Kemudian yang kedua, kita harus cerdas memilih. Paling tidak itu kaum muda, milenial atau Gen Z itu kan juga pertama kan harus memperhatikan makanan yang memang mendukung pada kebutuhan tubuh kita. Ya, pertama kan yang satu kan kebutuhan nutrisi, itu harus beragam. Artinya jangan kadang-kadang kita kan hanya senang makan nasi, ada ikan, ada sambal kan, itu biasanya gitu. Biasanya ada sayur tapi kita nggak kita makan. Malah sayurnya disingkirin ya, Prof. Nah, ini harus sudah mulai bervariasi dalam mengkonsumsi, itu memenuhi untuk kebutuhan nutrisi yang ada di tubuh kita, baik dari karbohidrat, protein, dan berbagai macam yang vitamin yang dibutuhkan ini, sehingga harus variasi yang dimakan. Kemudian juga bijak dalam sesuaikan volume kebutuhan untuk yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya tadi kan nutrisi, sekarang kan
beratnya kebutuhannya ya kita misalkan membutuhkan karbohidrat atau nasi ya satu piring itu ya kita sesuaikan dengan itu variasi, tapi nggak usah berlebihan nanti warak banget itu kan juga nggak baik untuk kesehatan. Yang kemudian yang kedua itu juga kita memilih untuk produk-produk yang sehat ya. Ini kita harus belajar, harus membaca di berbagai media sosial sebetulnya ada makan yang sehat itu apa toh kan gitu ya. Kalau kita melihat di rumah makan kan kita nggak tahu karena itu sudah ada di piring kan. Nah ini makanan ini yang sehat atau tidak kan nggak tahu lah. Maka kita harus menjadi konsumen yang cerdas, itu selalu belajar bagaimana kita mengonsumsi dari sisi volume, dari cukup, kemudian dari nutrisi juga sesuai dengan kebutuhan, dari sisi kesehatan aman untuk dikonsumsi. Kemudian juga karena kita berharap menjadi konsumen masa depan, itu juga harus memikirkan tidak hanya makan sekarang, dampaknya sekarang, tapi kita berpikir makan sekarang, tapi dampaknya berlanjut sampai ke masa yang akan datang. Ya, kan? Harapan kita kan lingkungan tetap sehat, supaya nanti anak cucu kita juga masih menikmati ekosistem, kemudian kesehatan lingkungan itu masih terjaga. Makanya dalam memilih makanan juga harus cerdas juga bahwa apa yang kita makan jangan sampai berdampak pada kerusakan lingkungan. Salah satunya juga bagaimana produk itu dihasilkan, kemudian bagaimana kita cerdas menyesuaikan kebutuhan, tidak berlebihan menjadikan sampah yang tidak bermanfaat. Akhirnya itu dampaknya sangat besar sekali. Kemudian juga harapan kita sudah mulai mengkonsumsi produk-produk lokal ya. Sekarang kan sudah banyak Mas Dimas di beberapa tepi jalan sudah banyak itu loh yang jual singkong, jual pohon pisang itu direbus-rebus itu ya, Prof. Polok pendem itu namanya yang di itu kan banyak ya. Kemudian kita juga sudah mulai setiap ada acara snacknya ya gitu kita menggunakan produk lokal tadi ya, ada pohon, ada jagung, ada kacang. Ya ada pisang. Itu berarti kan bisa mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang dulunya harus dari bahan-bahan yang harus impor. Nah, ini suatu harapan saya ya, harapan saya pribadi itu adik-adik mahasiswa itu sudah harus mulai paham itu dan itu coba dibaca di media sosial itu manfaatnya apa? Manfaat kan tinggi dan efek terhadap kesehatan kan cukup baik. Bagus ya, Prof. Ya, kalau kita lihat kan sekarang banyak anak muda yang sudah sakit kronis ya. Nah, ini harus sudah ngopo ya? Itu harus mulai gini merefleksikan apa yang kita makan karena kan penyakit itu juga sebagian kan juga disupport dari makanan kita yang enggak sehat dan nah ini kalau kita memulai dengan mengkonsumsi makanan-makanan lokal ya karena makanan lokal itu biasanya ditanam secara alami ya nggak dipupuk nggak disemprot pestisida ya pasti sehat. Nah ini yang harus itu kemudian yang ketiga itu kita harapkan ya mahasiswa-mahasiswa kaum milenial Gen Z itu sudah ikut membantu pemerintah dalam keberlanjutan pangan tadi, ikut mempromosikan. Jadi seperti ya kita menjadi konsumen yang cerdas, kemudian juga mulai mensosialisasikan syukur kalau ikut membantu menjadi entrepreneur ya, misalkan dagang kecil yang dibuat dari bahan-bahan lokal sekarang kan banyak ya, misalkan buat roti itu sudah dicampur dengan ketela, dengan pohon sehingga kebutuhannya import dari gandum itu kan sudah mulai rendah. Nah itu kalau anak-anak muda yang cerdas dalam menggunakan media sosial itu kan dampaknya
Karena kan beda ya, kalau yang promosi seperti saya kan orang tua nggak menarik ya. Tapi kalau anak-anak muda yang promosi itu kan akan lebih menarik ya, ya yang laki-laki bagus, gagah, cakep, yang perempuan cantik-cantik kan menawarkan itu akan lebih menarik. Ya. Nah, ini harapan kita tidak hanya menjadi konsumen saja ya, tadi juga harus cerdas dalam memilih dan juga ikut membantu pemerintah dalam mempromosikan pangan lokal maupun sistem menjadi konsumen yang cerdas gitu. Baik, closing statement yang luar biasa menurut saya, Prof. Sama lagi untuk anak-anak muda, baik milenial maupun Gen Z sendiri gitu kan. Jadi kita juga sudah membahas ternyata efek makanan itu sendiri bisa berdampak pada lingkungan juga ya, Prof. Seperti Prof bilang tadi gitu. Mungkin nanti di next episode kita bisa membahas tentang itu ya, Prof. Tentunya. Jadi kita bisa ngobrol lebih dalam lagi bersama Prof. Suspadi tentunya mengenai dampak-dampak dari makanan ini seperti apa gitu. Karena kita edisinya Ramadan ya, Prof. Sudah menjelang Lebaran. Jadi kita membahasnya atau ngobrolnya hanya mungkin seputar tentang pangan atau ketahanan pangan edisi untuk Ramadan kali ini. Ya, Mas Dimas. Jadi kan untuk puasa ini kan harus berdampak pada perilaku ya. Iya. Yang sering kita dengarkan pada ustadz-ustadz kan perilaku sosial. Perilaku sosial itu bagaimana hubungan kita dengan sama. Ya, kita harus banyak membantu, sedekah, harus kita mudah memberi maaf, ya kita harus selalu baik pada sama itu. Dan salah satunya juga harus kita baik terhadap lingkungan. Ya, harus ada perubahan ini. Jadi jangan hanya perubahan sama manusia, tapi kita harus melakukan perubahan terhadap perilaku kita terhadap lingkungan. Ya, cerdas konsumen dan cerdas terhadap merawat lingkungan ini harus suatu. Jadi mungkin ini parameternya harus ditambah setelah puasa ini. Harus berdampak. Semoga setelah puasa naik levelnya juga bisa peduli terhadap lingkungan juga ya, Prof. Sus. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Sus yang sudah hadir di podcast GST edisi Ramadan dan menjelang Idul Fitri kali ini. Saya ucapkan mungkin masih ada beberapa hari lagi ya, Prof. Sus untuk Ramadan. Semoga lancar puasanya, Prof. Sus. Amin, dan amin, mungkin amin. Selamat Idul Fitri juga untuk Prof. Sus dan keluarga. Mudik kemana, Prof. Sus, kalau boleh tahu? Mudik ke Magetan, Jawa Timur. Sebelum Idul Fitri atau setelah biasanya Idul Fitri? kita sholat di sini karena ada saudara-saudara dari Nyonya di Solo, nanti setelah itu baru ke Magetan ya, Prof. Baik, semoga lancar perjalanannya nanti. Amin. Prof. Sus tentunya. Terima kasih juga atas ilmu yang dibagikan untuk kita semua, khususnya Sobat GST. Baik, Sobat GST, itu dia obrolan saya dengan Profesor Dr. Insinyur Suspadi MSI selaku R1 TP Surakarta yang membahas tentang menjelang Lebaran ini dan juga ketahanan pangan. Baik, terima kasih dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, bye.